Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa barik lana fi 'ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa nas'aluka Allahumma 'ilman nafi'an la yunsa wa taufiqan daima amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih bersama tafsir surah Abasa. Setelah kita baca dari ayat 1 sampai ayat 16, yang kesimpulannya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, demikian juga seluruh umat beliau, bahwasanya Al-Qur'an ini merupakan peringatan sehingga siapapun mengambil pelajaran darinya pasti akan mendapatkan manfaat darinya. Adapun yang tidak mau mengambil pelajaran, maka itu adalah orang-orang kafir. Karena itulah Allah mengatakan pada ayat 17 sifat orang-orang kafir. Allah mengatakan qutila, dilaknat al-insan, manusia itu. Kenapa manusia dilaknat? Ma akfara, betapa kafirnya manusia. Ayat ini bicara tentang siapa? Bicara tentang orang-orang kafir, bukan orang-orang muslim seperti kita. Maka yang berhak mendapatkan laknat bukanlah orang muslim, tetapi orang kafir. Apa sih laknat itu? Laknat itu maksudnya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam banyak ayat Allah menyebutkan tentang laknat. Misalnya surat Al-Baqarah ayat 89, fala'natullahi 'alal kafirin, laknat Allah bagi orang-orang kafir. Demikian juga Allah mengatakan la'anahullah, Allah telah melaknati setan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'adzana mu'adzinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin, laknat Allah bagi orang-orang yang zalim, maksudnya orang-orang kafir, alladzina yasudduna 'an sabilillah, yang mereka menghalangi orang dari masuk Islam. Maka yang berhak mendapatkan laknat adalah siapa? Orang-orang kafir. Karena itulah Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan yang dimaksud qutilal insan, manusia ini maksudnya adalah manusia kafir, bukan seluruh manusia. Kita juga manusia, tapi kita tidak termasuk yang qutilal insan. Kenapa? Kita tidak kafir. Tapi meskipun demikian, jangan lupa kaidah yang sering kita sampaikan dalam kajian tafsir, bahwasanya kullu ayatin waradat fil kuffar fatajurru bidzailiha ala usatil mu'minin. Bahwasanya setiap ayat yang bicara tentang orang-orang kafir, maka itu juga mengenai terhadap orang-orang mukmin, orang-orang beriman seperti kita, tapi yang bermaksiat sebagaimana orang-orang kafir. Karena itu, kalau kita kafir sebagaimana orang-orang kafir, kita bersikap kafir sebagaimana orang-orang kafir, maka kita berhak mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang berbeda antara kafirnya orang kafir dengan kafirnya orang muslim. Kalau kafirnya orang kafir itu yang betul-betul kafir, tidak menyembah Allah, tidak mengisahkan Allah, tidak percaya Allah, atau kalau percaya Allah tetapi menyembah bersamanya selain Allah, berarti menyekutukan. Kalau kafirnya orang muslim itu kafir nikmat, kufur nikmat. Nah, maka ayat ini meskipun bicara tentang orang-orang kafir, kita kena teguran juga. Ma akfara, betapa kufurnya manusia. Manusia muslim kufurnya gimana? Kufur nikmat. Sudah dikasih nikmat tidak mau syukur. Bagaimana dikasih duit oleh Allah Subhanahu wa taala malah digunakan untuk maksiat. Dikasih duit oleh Allah Subhanahu wa taala malah ditabung di bank sehingga mengambil riba darinya. Diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kaya, malah jadi rentenir, meminjamkan duit kepada orang, kemudian
kemudian ambil untung dari peminjaman tersebut. Nah, ini kan kufur nikmat. Karena yang disebut syukur nikmat itu adalah kita menggunakan nikmat Allah sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kita mata digunakan untuk tilawah Quran, ini sesuai keinginan Allah. Allah kasih kita harta digunakan untuk infak atau digunakan untuk apapun amal soleh, nah, maka ini sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, kita amalkan, ini sesuai keinginan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua kita terkena teguran ayat ini secara tidak langsung, karena semua kita pasti tidak bersyukur kepada Allah secara maksimal. Maka masih ada kufur nikmat yang kita lakukan. Karena itu kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan istighfar ini kita tidak termasuk qutilal insan, manusia yang berhak mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyuruh manusia kafir untuk berfikir pada ayat 18. Min ayyi syai'in, dari sesuatu apa, khalaqahu, Allah sudah menciptakan manusia. Min nutfatin, dari nutfah, khalaqahu, Allah sudah menciptakan manusia. Faqaddarahu, lalu Allah menetapkan atau mentakdirkan dia. Jadi kok bisa-bisanya manusia kafir, padahal Allah sudah menciptakan dia dari barang yang hina, kemudian dimuliakan menjadi manusia yang sempurna seperti ini. Ini kan nikmat Allah. Bagaimana mungkin orang itu kafir padahal melihat dengan mata kepala bahwa Allah Maha Kuasa, dari mani yang encer menjadi manusia yang kuat bertulang begini. Ini kan Maha Kuasa Allah. Malah kafir, gimana orang-orang kafir itu? Nah, maka disuruh mikir orang-orang kafir. Tapi ya namanya orang kafir nih, sudah terwatak kafir, mau disuruh mikir 1000 ayat pun tidak akan berguna. Alhamdulillah kita orang-orang beriman, kita disuruh berpikir seperti ini, hendaklah bermanfaat. Kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu biasanya ketika khutbah mengatakan, bagaimana mungkin kita ini sombong padahal kita sudah keluar dari jalur kencing 2 kali, kata beliau. Yaitu ketika keluar sebagai mani dari bapak kita, kemudian masuk pada rahim ibu kita, kemudian lahir sebagai bayi, keluar dari kemaluan lagi. Nah, 2 kali keluar dari kemaluan, masa sombong? Jadi kita nggak berhak untuk sombong. Karena kalau kita sombong, maka kita harus ingat dulu kita terbuat dari apa? Min ayyi syai'in khalaqa. Terbuat dari apa manusia ini sehingga dia sombong? Terbuat dari nutfah. Nutfah itu mani yang sudah campur. Kalau mani keluar dari laki-laki itu mani. Mani keluar dari perempuan itu mani. Tapi kita sudah campur namanya apa? Nutfah. Maka kalau mau diterjemahkan lebih sempurna, nutfah campuran mani. Mani campur antara laki dengan perempuan, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam ayat yang lain, min nutfatin amsyajin, dari nutfah yang amsyaj, yang sudah campur antara mani laki-laki dengan mani perempuan. Faqaddarah, lalu Allah mentakdirkan dia. Maksudnya mentakdirkan setelah nutfah kemudian menjadi alaqah, segumpal darah, kemudian menjadi mudghah, sekerat daging, kemudian menjadi manusia yang ditiup ruh padanya, kemudian ditetapkan ajalnya, ditetapkan rizkinya, ditetapkan apakah dia akan jadi manusia yang celaka atau bahagia, jadi orang yang soleh atau jadi orang yang toleh. Toleh itu kebalikan dari soleh. Dalam bahasa Arab ini beda huruf saja udah beda terjemah. Soleh ini diawali dengan huruf sod. Ini kalau sodnya diganti to, toleh, nah ini artinya sudah berubah. Soleh itu orang yang baik, toleh itu orang yang elek, orang yang jelek. Nah, maka itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Sayyidina Umar berdoa kepada Allah, Allahumma in katabtani syaqiyan, in kunta katabtani syaqiyan, famhuni waktubni sa'idan. Ya Allah, kalau Engkau sudah mencatat saya dulu sebagai orang yang syaqi, yang celaka, ahli neraka, maka tolong dihapus, gantilah saya sebagai orang yang bahagia. Ini doa Sayyidina Umar diajarkan kepada kita
supaya kita tidak termasuk orang-orang yang celaka masuk neraka. Setelah Allah mentakdirkan manusia dengan fase-fase penciptaan tadi, tsummas sabila, kemudian jalan itu yassarahu, Allah memudahkannya. Jalan ini kira-kira jalan apa nih? Jalan keluar dari rahim ibu. Manusia dalam perut ibu. Kemudian setelah 9 bulan 10 hari Allah tetapkan dia harus keluar dari perut. Bagaimana keluar dari perut? Unik sekali. Ini bayi yang besar, sementara lubang untuk keluar hanya kecil. Tapi oleh Allah dipermudah untuk keluar. Tsummas sabila yassara. Ini maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau bayi yang sudah keluar coba dimasukkan lagi ke perut, bisa nggak Pak? Orang mungkin isap, karena kita yang melakukan. Tapi dari dalam keluar, ini yang mengeluarkan Allah. Allah bisa. Coba manusia suruh balik, sudah keluar masukkan lagi, nggak bakal bisa. Padahal jalurnya ya sama, segitu aja besarnya itu. Nah, inilah yang dimaksud tsummas sabila yassara. Jadi yang dimaksud jalan ini jalan keluar untuk menjadi bayi setelah dia menjadi janin di dalam perut ibu. Ini adalah tafsir yang dipilih oleh guru kami Syekh Muhammad Al-Khudairi hafizahullah ta'ala. Syekh Muhammad Khudairi termasuk ulama Saudi yang Masya Allah nih. Saya tidak mengetahui kesalahan beliau apa, tiba-tiba ditangkap oleh pemerintah Saudi kemudian dipenjara. Sampai sekarang tampaknya masih dipenjara. Makanya seringkali kalau saya ingat itu membacakan doa qunut nazilah dalam salat 5 waktu. Salah satunya mendoakan beliau-beliau ini. Salahnya apa? Enggak jelas, tapi masuk penjara, dan kalau sudah masuk penjara bertahun-tahun enggak keluar-keluar. Ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun, kasihan sekali. Anggaplah usia beliau 45 tahun atau 50 tahun sekitarnya mungkin. Nah, kalau 20 tahun di penjara, keluar sudah 70. Mungkin sudah mau mati, mungkin malah mati di penjara. Masya Allah. Nah, maka kita doakan nih. Tadi saya tidak pakai qunut nazilah karena lupa saja. Memang saya biasanya tidak jadi imam, tapi sebenarnya saya ingin untuk qunut nazilah, mendoakan saudara-saudara kita dan ulama-ulama kita yang terzalimi. Baik, tafsir yang kedua untuk ayat ini, tsummas sabila yassara. Allah memudahkan jalan. Apa maksudnya? Qala Mujahid, Imam Mujahid mengatakan yang dimaksud Allah memudahkan jalan itu seperti pada ayat yang lain, inna hadainahus sabila imma syakiran wa imma kafura. Surat Al-Insan ayat 3. Sesungguhnya kami Allah sudah memberikan petunjuk kepada manusia akan jalan, yaitu jalan kebenaran atau kebatilan. Imma syakiran wa imma kafura. Ada kalanya dia akan syukur atau ada kalanya dia akan kafir. Maksudnya Allah mempermudah bagi manusia untuk mengetahui mana yang benar, mana yang batil. Manusia dikasih akal oleh Allah sehingga bisa menilai ini benar, ini salah, ini jelek, ini baik. Sudah dipermudah oleh Allah begitu, tapi tetap saja ada yang syakir, bersyukur, maka dia beriman. Ada yang kufur, maka dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut Mujahid, as-sabil, jalan di sini adalah as-sabil, jalan yang disebutkan pada surat Al-Insan ayat 3, yaitu jalan kebenaran atau kebatilan. Artinya mudah manusia ini mengetahui jalan yang benar dan jalan yang batil. Tapi saya pribadi cenderung pada tafsir yang pertama. Kenapa? Kata Syekhuna Muhammad Al-Khudairi bahwa ayat-ayat ini semuanya bicara tentang penciptaan manusia. Tidak bicara tentang hidayah, tentang petunjuk, tentang hak dan batil, tidak. Sehingga ini tidak saling menafsirkan antara ayat ini as-sabil yang disebutkan pada ayat ini dengan as-sabil yang disebutkan pada surat Al-Insan. Meskipun namanya sama-sama sabil, tapi sabil pada ayat ini bukan sabil pada ayat itu. Jadi untuk menafsirkan Quran itu ternyata perlu melihat siyaqul kalam. Apa itu siyaqul kalam? Ya, rentetan pembicaraan. Ini ayat lagi bicara apa? Lihat ayat-ayat sebelumnya, lihat ayat-ayat setelahnya. Nah, bisa kita tafsiri ayat yang sedang kita bahas dengan penafsiran yang sesuai dengan kondisi kalimat setelah dan sebelumnya.
Nah, kalau kita lihat dari awal Allah bicara tentang penciptaan manusia. Min nutfatin khalaqahu faqaddara, thumma as-sabila yassara, thumma amatahu fa'akbara. Nah, ini penciptaan manusia, kemudian mati, kemudian setelah itu dibangkitkan lagi. Karena sejak awal kan Allah bicara tentang masalah ini, yaitu bahwasanya orang kafir tidak percaya dengan adanya kebangkitan setelah mati. Padahal manusia ini kondisinya menunjukkan Allah Maha mampu untuk membangkitkan setelah kematian. Dari mani saja bisa diciptakan jadi manusia. Nah, terus manusia nanti mati jadi tanah. Dari tanah diubah lagi jadi manusia kan gampang. Sebagaimana Allah gampang untuk mengubah mani encer menjadi manusia, maka Allah gampang untuk mengubah tanah yang sudah rapuh di dalam bumi kemudian menjadi manusia lagi. Gampang sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan thumma, kemudian amatahu, Allah mematikan manusia, fa aqbarahu, lalu Allah menetapkan ada yang menguburkannya. Jadi yang dimaksud akbaro itu apa sih? Ja'ala lahu, Allah menetapkan untuk manusia mayyadfinuhu, orang yang akan mengubur dia fil qabr, di kuburan. Jadi masing-masing kita ini sudah ditetapkan, Pak. Kamu nanti mati di mana, mati sebabnya apa, usia berapa, yang ngubur kamu siapa, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Saya nggak tahu ya, yang mengubur saya nanti siapa nggak tahu. Bisa aja kalau saya mati muda, kemudian yang mengubur adalah bapak saya, bisa. Oh, itu berarti sejak awal sudah ditetapkan oleh Allah, yang mengubur kamu bapak kamu. Seperti Al-Imam Ibnul Jauzi. Ibnu Jauzi terkenal, ulama besar. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah kepada saya 10 anak. Dikabulkan oleh Allah, kasih 10 anak, mati kabeh. Kenapa? Ya mungkin doanya kurang sempurna. Kok minta 10 anak, seperti mendikte aja. Kan mestinya terserah Allah ya, dikasih berapapun. Tapi ya mungkin maksudnya beliau itu adalah kalau anaknya banyak, semuanya soleh, akan menambah pahala untuk beliau. Tapi itu ujian dari Allah. Setelah dikasih 10 anak, banyak yang mati. Akhirnya pada usia 70 tahun beliau punya anak lagi-lagi. Nah, itu yang kemudian jadi ulama, namanya Imam Yusuf. Usia 70 tahun nikah dengan pemudi yang yang masih muda, kemudian hamil, melahirkan anak lagi pada usia beliau yang ke-70 tahun. Nah, kembali ke sini, yang menguburkan setiap orang itu sudah ditetapkan. Kalau tadi Ibnu Jauzi sudah ditetapkan oleh Allah menguburkan anak-anaknya. Anaknya 10 tapi banyak yang mati. Yang menguburkan ya bapaknya sendiri. Nah, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang penguburan jenazah, bahwa sebenarnya kalau hakikat ini dibuka oleh Allah, tidak akan ada yang mau ngubur jenazah. Inna hadhil ummah, sesungguhnya umat Islam ini tubtala fi quburiha, akan diuji dalam kuburnya, yaitu ditanya oleh mungkar nakir. Falaula alla tadafanu, kalaulah saya tidak khawatir bahwa kalian tidak ada yang mau ngubur jenazah, la da'autullah ayyusmi'akum min adzabil qabr, sungguh aku akan doa kepada Allah untuk memperdengarkan kepada kalian suara siksaan kubur, alladzi asma' minhu, yang aku mendengar dari sebagiannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi Nabi Muhammad SAW telinganya bisa mendengar apa? Suara siksaan kubur. Nah, Nabi bersabda, kalau saya tidak khawatir bahwasanya jenazah-jenazah kalian itu tidak ada yang berani menguburkan, maka saya akan minta kepada Allah supaya kalian telinganya semuanya juga bisa mendengar suara teriakan-teriakan di kuburan. Tapi Nabi khawatir kalau semua kita mendengar teriakan di kuburan, kita nggak akan ada yang berani ke kuburan. Ada orang mati, kita nggak berani ngubur. Kenapa? Begitu masuk area kuburan udah terdengar apa? Teriakan-teriakan, jeritan-jeritan orang yang disiksa. Nah, maka saya katakan tadi, seandainya hakikat ini dibuka oleh Allah, nggak bakal ada yang berani untuk menguburkan jenazah. Tapi karena Allah sudah akbarahu, sudah menetapkan setiap orang itu pasti ada yang menguburkan dia, nah, maka Allah bikin telinga kita tidak bisa mendengar suara siksaan kubur. Padahal semua makhluk itu dengar. Ayam itu bisa mendengar ada suara kuburan, teriakan-teriakan, cicak, semua hewan-hewan mendengar. Kita manusia aja yang mendengar. Demikian juga jin tidak bisa
mendengar suara-suara siksaan kuburan tersebut. Thumma kemudian idza syaa, apabila Allah berkehendak, ansyarahu, Allah pasti menghidupkannya. Jadi maksudnya Allah maha mampu. Dari mani diubah jadi manusia, mampu. Nanti mati masuk kuburan jadi tanah, nanti akan dihidupkan, mampu. Muncul pertanyaan, kalau sudah mati kemudian sudah jadi tanah, caranya Allah menghidupkan lagi manusia gimana? Nah, dijawab oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Ajbadz-dzanab. Rasulullah mengatakan, kullu bani Adam, setiap manusia, ya'kuluhu turab, akan dimakan oleh tanah. Jadi tulang-tulangnya akan rapuh semuanya jadi tanah, lebur dengan tanah. Illa ajbadz-dzanab, kecuali tulang ekor, tidak akan rapuh. Minhu khuliq, dari tulang ekor itu dia dulu diciptakan. Wa minhu yurakkab, dan dari tulang ekor itu dia akan dirakit lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Jadi Allah sisakan dari tubuh kita satu bagian, tulang ekor. Kemudian dari situ akan dirakit lagi. Seandainya tulang ekor ini hilang, seandainya, Allah tetap saja mudah untuk menciptakan. Karena dulu mani pun juga nggak ada apa? Tulang ekornya. Mani kan encer, Pak. Tulang ekornya di mana? Nggak ada. Nah, maka ini maksudnya adalah untuk manusia itu supaya bisa berpikir. Jadi disisakan oleh Allah sengaja, ini loh tulang ekormu ini tersisa. Dari situ nanti saya akan ciptakan kamu lagi, supaya manusia berpikir sebenarnya Allah nggak perlu tulang ekor begini. Angsyara itu artinya Allah menghidupkan. Sebagaimana dalam Al-Quran kita temukan ayat yang semisal. Allah menyebutkan pada surah Al-Baqarah ayat 259. Wanzur ilal 'idhami kaifa nunshiruha. Wanzur, perhatikanlah, ilal 'idham, kepada tulang-tulang. Kaifa, bagaimana, nunshiruha, kami mampu menghidupkannya. Ini ada dua bacaan ya. Ada yang membaca nunshiru pakai ra. Kalau dibaca pakai ra, nunshiru, maka sama dengan tadi angsyara. Angsyara yungshiru, nih, menghidupkan. Tetapi kalau dibaca nungshizuha, nah artinya jadi berubah. Nih. Apa arti nungshizuha? Kita lihat dalam kitab tafsir. Oh, enggak ada di sini. Tayyib. Kita lihat dari kitab tafsir Haumat. Nah, tafsir Haumat ini tafsir ringkas yang biasanya menyebutkan kata-kata sulitnya. Nungshizuha. Nungshizuha apa artinya? Kalau pakai zain. Kalau pakai zain artinya narfa'uha minal ard. Kami angkat dari bumi, linu'allifaha, untuk kami rakit lagi. Maka kaifa nungshizuha, kami bangkitkan untuk kami rakit. Kalau nungshiruha, kami hidupkan. Sebenarnya sama aja. Karena caranya Allah menghidupkan ya dibangkitkan kemudian apa? Dirakit. Ini dari sisi makna angsyara yungshiru, menghidupkan. Ini perlu dihafalkan terjemah-terjemahnya supaya nanti kalau ketemu ayat-ayat yang serupa kita bisa terjemahkan. Allah mengatakan kalla, tidak sekali-kali. Lamma yaqdi, manusia belum menunaikan ma amarahu, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalla, tidak sekali-kali, maksudnya tidak sebagaimana kata orang-orang kafir bahwa dia sudah menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhannya. Belum. Manusia kafir belum melakukan tugasnya kepada Allah. Maka Allah mengatakan lamma yaqdi ma amara. Orang kafir belum melakukan apa yang diperintah oleh Allah, yaitu mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini sekali lagi bicara tentang orang kafir, tetapi meskipun bicara orang kafir, tetap saja mengenai orang-orang beriman yang melakukan apa yang serupa dengan dilakukan oleh orang-orang kafir. Karena itu kita semuanya terkena teguran ayat ini secara tidak langsung. Kalau orang kafir total tidak melakukan perintah Allah. Kalau kita melakukan perintah Allah tetapi melakukannya tidak secara total, tidak secara sempurna,
Kita disuruh sholat, kita sholat, tapi disuruh khusyuk, tidak khusyuk. Berarti apa? Kurang sempurna. Lamma yaqdi ma amara. Kita disuruh beramal, sudah beramal, tapi disuruh ikhlas, kurang ikhlas. Berarti apa? Lamma yaqdi ma amara. Maka ini meskipun bicara terhadap orang-orang kafir, tapi kita orang-orang beriman tetap harus mengambil pelajaran darinya, bahwa kita mendapat teguran dari Allah belum melakukan perintah-perintah Allah secara sempurna. Karena itulah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kita dihasung untuk melakukan amal-amal sunnah, karena Allah nanti melihat amal kita. Wa in intaqasa min fariidah, kalau ada amalan fardunya yang kurang, misalnya salat 5 waktu kurang khusyuk, qala rabbu, maka Allah akan bertanya kepada para malaikat, ungduru, perhatikan hai malaikat, hal li 'abdi min tatawwu', apakah dia punya amal sunnah, salat sunnah? Fayukammilu biha man taqasa minal fariidah, maka Allah pun menyempurnakan, menambal kekurangan dari salat fardunya. Thumma yakunu sa'iru 'amalihi 'ala dzalik, kemudian seluruh amalnya yang lain diperlakukan seperti itu. Puasa wajibnya ada kekurangan, nah ditambal dengan puasa sunnahnya. Karena itu setiap ada amal wajib, jangan sampai kita hanya amal wajib saja. Kita harus melakukan apa? Amal sunnah. Yang wajib apa? Salat wajib gitu. Nah, maka lakukan salat sunnah, karena kita tidak sempurna salat wajib kita. Lamma yaqdi ma amara. Puasa Ramadan wajib. Nah, lakukan juga salat puasa sunnah, karena puasa kita juga enggak sempurna. Kemudian zakat wajib, zakat fitrah wajib. Nah, kurang sempurna juga zakat kita, mungkin dalam menghitung misalnya kurang pas dan bagaimana atau bagaimana. Nah, maka tambah dengan apa? Sedekah yang tidak wajib, yang sunnah. Demikian juga seluruh amalan-amalan yang wajib kita lihat mana yang sunnahnya, kemudian kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam ayat ini. Kemudian Allah mengatakan falyanzuril insan, hendaklah manusia melihat ila ta'ami, kepada makanannya. Maksudnya gimana? Dua maksudnya. Lihatlah kepada makananmu, sumbernya dari mana? Makanan kita orang Indonesia apa? Nasi. Sumbernya dari padi, sawah, air dari langit, dari Allah. Berarti semua makanan kita itu, semua rezeki kita itu sumbernya dari Allah. Maka maksudnya Allah, kenapa engkau kafir kepada saya, padahal aku kasih kamu makan setiap harinya, kamu makan dari rezeki saya. Kenapa kamu kafir? Kenapa aku sudah melarang kamu untuk riba, masih riba, padahal kamu sudah saya kasih makan setiap hari. Jadi teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Ini makna pertama. Suruh melihat makanan supaya kita sadar bahwa makanan itu sumbernya dari Allah. Berarti kita dapat nikmat dari Allah, tapi kita malah tidak syukur kepada Allah, yaitu malah melanggar aturan Allah. Kemudian makna yang kedua, falyanzuril insanu ila ta'ami. Setiap manusia hendaklah melihat kepada makanannya. Makanan yang kita makan. Apa yang dimakan? Sate, bakso, mie ayam, napa malih? Macam-macam. Tapi kalau sudah masuk perut, nanti ketika keluar, mohon maaf, jadinya sama. Kuning, ambune ra enak. Nah, maka maksudnya Allah Subhanahu wa taala adalah kita harus tahu bahwasanya kita itu manusia ini tempat kotoran. Lah, tempat kotoran sombong, tidak pantas. Sombong kepada Allah. Sebenarnya kalau kita maksiat sama Allah itu sama dengan sombong sama Allah. Kita dilarang untuk berzina, malah berzina, berarti sombong sama Allah. Seolah-olah mengatakan aturanmu ora kanggo ya Allah. Dilarang riba, malah nekat riba. Ini berarti sombong sama Allah. Aturanmu elek ya Allah, saya pilih riba saja. Ini seolah-olah begitu. Nah, maka kita disuruh untuk melihat kepada makanan kita, bahwa makanan itu akan jadi tai, berarti kita adalah tempat kotoran, maka tidak sepantasnya kita sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, inna mat'ama bani Adam, sesungguhnya makanan manusia, qad duriba mathalan lid dunya, dibuat sebagai perumpamaan oleh Allah dari dunia, perumpamaan dunia. Wa in qazzahahu, meskipun dia kasih bumbu-bumbu yang beraneka ragam, wa mallahahu, dikasih garam ya supaya lezat,
Fangdur, perhatikanlah, ila ma yasir, akhirnya jadi apa? Akhirnya ya jadi nggak enak gitu. Meskipun awalnya sate lezat, baunya nikmat nih, tapi udah masuk perut, diproses perut, keluar ya elek. Apapun yang baik, kalau sudah masuk perut, keluar jelek semuanya. Nah, dunia juga seperti itu. Dunia itu akhirnya adalah rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena kalau kita mati tidak dibawa sama sekali apa yang kita kumpulkan dari dunia kita. Maka tidak usah cari harta yang haram ya. Kemudian Allah mengatakan, anna, bahwasanya kami Allah, sababna, kami telah mencurahkan al-ma'a, air itu, sobba, dengan sebenar-benar pencurahan, maksudnya air hujan. Nah, caranya Allah menurunkan air hujan disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang sahih, ar-ra'du malakun min malaikatillah. Ra'ad adalah nama malaikat, muwakkalun bis sahab, dia ditugasi untuk mengurusi awan. Ma'ahu makharij min nar. Malaikat Ra'ad ini mempunyai cambuk-cambuk atau palu-palu dari api. Untuk apa palunya ini? Yasuqu bihas sahab, dia menggiring dengan palunya tadi para awan-awan haitsu Allah, ke tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sebelum hujan kita sering mendengar suara guntur ini, rudak. Nah, itu karena malaikatnya nyambuk nih. Dia bawa palu, kemudian palunya dipukulkan sama awannya. Kowe ngidulo kono ning weru. Nah, maka dia dicambuk gitu atau dipukul gitu, akhirnya dari Solo datang ke Weru. Atau disuruh ke utara, dari Weru datang ke Solo. Nah, itu karena dicambuk oleh atau dipukul oleh malaikat Ra'd ini, malaikat guntur nih. Nah, itu cara Allah menurunkan air hujan, Masya Allah. Thumma, kemudian syaqqaqna, kami belah al-ardha, tanah, syaqqa, dengan sebenar-benar pembelahan. Maksudnya setelah turun air hujan, kemudian air hujan ini mengenai tanah, maka biji-bijian ini kemudian muncul tanaman, muncul tumbuhan. Nah, ketika muncul ini membelah tanah menjadi muncul tanaman. Ini semuanya yang melakukan adalah Allah. Thumma syaqqaqna al-ardha syaqqa, kemudian apa? Fa'ambatna fiha habba, fa'ambatna, lalu kami tumbuhkan, fiha, pada bumi, habba, biji-bijian, misalnya apa? Padi, jagung, wa inaban, dan anggur-anggur, wa qotba, dan qotba. Apa itu qotba? Qotba itu sama dengan alaf. Alaf itu makanan bagi binatang. Maka bedanya, kalau inab ini makanan untuk manusia, kalau qotba ini makanan untuk binatang. Jadi maksudnya Allah sudah melengkapi rezeki kita. Kita perlu makan, dikasih makan oleh Allah. Kita punya ternak, ternak perlu makan, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat Allah sudah sempurna, tidak ada yang kurang. Tapi kenapa kita masih kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala? Kita dikasih mata oleh Allah, melihat yang tidak boleh dilihat, itu berarti kufur terhadap nikmatnya mata. Kita diberi mulut oleh Allah, tapi kita ngomong sesuatu yang Allah tidak suka untuk kita ucapkan. Ini berarti kufur terhadap nikmat mulut. Ini coba kita lihat betapa kufurnya kita manusia ini. Karena kita masih menggunakan anggota tubuh kita untuk apa yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini introspeksi semuanya, bahwasanya kita harus meningkatkan diri kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa zaitunan, dan juga pohon zaitun, wa nakhla, pohon kurma. Kenapa yang disebutkan zaitun, kemudian kurma, kemudian anggur? Karena tiga ini adalah tiga pohon-pohon yang pokok untuk orang-orang Arab. Dan Quran turunnya pada negara Arab. Nah, maka disebutkan yang sesuai dengan mereka. Karena kalau disebutkan misalnya dan cipluan dan talo, orang Arab ramudeng, Pak. Cipluan ini apa? Nah, maka karena ini bahasanya turun kepada orang-orang Arab, nah, maka disesuaikan pembicaraannya kepada orang-orang Arab. Dan ini sebenarnya mengajari kepada kita, kalau ngajak bicara sama orang itu disesuaikan dengan kondisi yang diajak bicara. Mohon maaf kalau saya ngajar tafsir tetapi di pesantren, santri yang tingkatnya sudah tinggi, itu satu ayat bisa satu pertemuan. Kenapa? Semua tafsir dibahas. Tapi tidak cocok untuk pengajian seperti ini, malah tambah mumet nih. Semua tafsir dibahas, satu kata ada 7 tafsir, dibahas semua, kesuwen, malah ramudeng-mudeng, malah apa? Nanti pulang udah lupa.
Sing mau sing paling bener sing ndi ya, yang paling apa, yang paling bagus tafsirnya yang mana, susah malah. Nah, maka ringkasnya aja untuk kajian-kajian seperti ini. Nah, maka Allah mengajak bicara sesuai dengan kondisi orang yang diajak bicara. Wa hadaiqa, dan kebun-kebun ghulba yang rindang atau lebat. Hadaik jamak dari hadiqah. Hadiqah itu artinya adalah kebun yang pohon-pohonnya beraneka ragam, buah-buahnya beraneka ragam sehingga komplit. Itu namanya hadiqah. Maka kalau hanya satu macam pohon itu bukan hadiqah, bukan hadaik. Maka maksudnya ini Allah memberikan menunjukkan nikmat Allah yang sangat banyak. Kadang-kadang satu kebun tapi isinya beraneka ragam. Padahal airnya satu, tapi munculnya buah yang berbeda-beda. Ada yang buahnya bundar, bulat, ada yang buahnya lonjong, ada yang buahnya kotak, segala macam-macam. Tapi semuanya rasanya beda-beda, padahal air hujan yang diturunkan satu atau sama. Ini nikmat Allah. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang dimaksud hadiqah, kebun yang isinya beraneka ragam. Maka kebun binatang itu kalau orang Arab menyebutnya hadiqatul hayawan. Kenapa? Karena isinya beraneka ragam. Kalau hanya kebun singkong, nah itu jangan disebut hadiqah. Itu satu macam aja. Hadaik itu adalah, hadiqah itu adalah apa? Yang isinya beraneka ragam. Ghulba yang lebat berarti rindang. Wa fakihatan, dan buah-buahan. Wa abba, dan abba. Apa itu abba? Umar bin Khattab pernah membaca ayat ini. Kemudian beliau mengatakan, abba itu apa ya? Kemudian dia mengatakan lagi, wahai Umar, sungguh engkau takalluf, memaksakan dirimu untuk mengetahui abba. Padahal kalau kamu tidak tahu nggak usah ngomong. Nah, maka akhirnya dia tidak menafsirkan abba. Tapi maksudnya adalah bahwa bahwa Umar itu tidak mengetahui hakikatnya abba ini yang kayak apa. Tetapi kalau makna umumnya pasti tahu, orang Arab tahu abba itu apa. Fakihah itu adalah buah untuk manusia, abba itu adalah buah untuk binatang. Sama dengan yang tadi, wa inaban, ini adalah untuk manusia, wa qadba itu adalah apa? Untuk binatang. Demikian juga di sini, wa fakihatan, buah-buahan yang lezat, wa abban, dan abba, yaitu buah-buahannya para hewan. Jadi gini, Pak. Kita manusia itu kan makan biji, beras, nasi, makan juga daun, daun singkong, daun kapes dan sebagainya. Makan juga buah. Dari yang kita makan ini yang paling lezat kan buah, nasi bandingkan buah, lezat mana? Buah. Meskipun fungsinya mungkin lebih besar nasi, tapi lebih lezat di mulut ini buah. Nah, abba itu juga begitu. Hewan-hewan itu makannya juga beraneka ragam. Ada makan rumput-rumputan, nah itu mungkin masuknya pada qadba ini. Tapi ada tumbuh-tumbuhan tertentu yang bagi mulutnya hewan itu seperti buah bagi mulutnya manusia. Kalau kita makan mangga rasanya lezat. Nah, ketika hewan itu memakan abba, dia terasa lezat sebagaimana kita merasakan lezatnya buah-buahan. Nah, itu yang dimaksud abba. Nah, maka Umar itu pengen tahu sebenarnya abba itu apa sih? Ya. Untuk binatang itu abba itu apa? Kalau buah untuk kita udah tahu. Ya. Pepaya itu buah. Kemudian apa lagi? Mangga itu buah. Banyak sekali. Itu semuanya disebut fakihah. Nah, sekarang buahnya hewan. Apa itu buahnya hewan? Saya kalau ditanya juga nggak bisa jawab, Pak. Nah, maka sebagaimana Umar tidak berani menjawab, menentukan mana barangnya, kita nggak bisa menentukan. Tapi intinya hewan itu memiliki buah-buahan sebagaimana kita memiliki buah-buahan, yaitu kalau kita makan itu rasanya lezat sebagaimana mereka pun juga merasakan lezatnya tersebut. Mata'an sebagai perbekalan lakum untuk kalian wahai manusia, wali an'amikum, dan juga untuk ternak-ternak kalian. Nah, maka maksudnya nikmat Allah sudah sempurna. Kalian perlu makan, sudah dikasih oleh Allah. Kalian punya ternak, dikasih oleh Allah. Kenapa belum syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ringkasnya, marilah kita tambah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara mensyukuri nikmat Allah adalah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat tahajud dengan dahsyat sampai
kakinya tarima qadama, sampai kakinya bengkak-bengkak. Fayuqalu lahu, maka ditegur oleh para sahabat, kenapa begini ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan, afala akunu abdan syakura, kenapa aku tidak menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk syukur kepada Allah adalah memperbanyak ibadah tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang khas untuk orang-orang bertakwa, salat tahajud. Kalau sedekah itu orang kafir bisa melakukan. Ketika terjadi tsunami, apakah kita mengira bahwa yang sedekah itu hanya orang-orang beriman? Enggak. Bahkan mungkin kalau dibandingkan sedekahnya orang kafir untuk membantu tsunami dengan sedekahnya kaum muslimin untuk membantu tsunami, lebih besar yang datang dari orang-orang kafir, dari Amerika dan sebagainya. Karena mereka bisa melakukan amalan sedekah itu. Tapi coba orang kafir suruh tahajud, enggak ada. Tahajud ini adalah ciri khasnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan bangga kita kalau kita ahli puasa, orang-orang kafir juga ahli puasa banyak. Jangan bangga kita kalau kita ahli sedekah, karena orang-orang kafir pun juga ahli sedekah. Tapi kalau kita bisa tahajud yang dahsyat sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalahkan mata yang ngantuk untuk berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini adalah fadilah yang sangat tampak yang diberikan oleh Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka sebelum itu, yaitu sebelum di akhirat, ketika masih di dunia, mereka adalah orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik, apa maksudnya orang-orang berbuat baik? Ternyata yang disebutkan pertama kali oleh Allah, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka itu di waktu malam sedikit tidurnya, maksudnya untuk tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sifatnya orang yang baik tidak hanya ini, tapi ini yang disebutkan pertama kali oleh Allah, berarti ini yang paling penting. Maka sekali lagi, jangan bangga dengan amal-amal kita, karena ternyata orang-orang kafir pun bisa beramal seperti itu. Tetapi marilah kita beramal yang khas untuk orang-orang beriman yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dapat menyebabkan kita menjadi abdan syakura. Wallahu taala alam bisawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.